Kali Dunia hampir berakhir. 10. Sistem komunikasi terputus. Tempatnya tanggal 24 November 1961, dunia hampir saja hancur menjadi debu oleh bom nuklir. Hanya karena gagalnya sistem komunikasi, markas besar strategi Angkatan Udara Amerika tidak dapat menghubungi 3 pangkalannya dan menduga ini adalah serangan musuh. Segera tentara Amerika bersiap untuk perang dengan Rusia, tetapi bersantai pilot pesawat tempur yang memiliki pangkalan yang hilang kontak tersebut mengkonfirmasi bahwa tidak ada serangan yang sama sekali. Ternyata kontak putusnya disebabkan oleh stasiun pemancar yang rusak karena kepanasan. 9. Gunung Tambora meletus. Bencana besar pernah terjadi di Kalimantan, Indonesia ketika Gunung Tambora meletus pada tahun 1815 dan menewaskan 88.000 jiwa. Gunung itu mengeluarkan debu dan batu sejauh 175 km kubik dan menyebabkan beragam bencana lain seperti angin puting beliung atau angin putus hingga tsunami setinggi 4,6 meter. Bekas dari abunya masih dapat ditemukan sampai jarak 1.300 km. Erupsi ini juga menyebabkan suhu menjadi lebih rendah di bagian dunia lain. Akibatnya gagal panen dan kelaparan terjadi di Amerika Utara dan adanya wabah di seluruh daratan Eropa. 8. Peristiwa Charrington. Semburan matahari, ledakan besar di atmosfer matahari terbesar terjadi pada tahun 1859 dan melepaskan energi sebesar 10 miliar atom bom. Radius yang dihasilkan menyebabkan badai listrik geomagnetik yang melumpuhkan semua peralatan bumi. Ilmuwan membayangkan jika peristiwa yang sama terjadi di masa ini, akibatnya akan besar sekali karena ketergantungan manusia akan teknologi. Tiang-tiang listrik akan meleleh dan semua metode komunikasi antar manusia akan punah. 7. Insiden roket di Norwegia. Ketika ilmuwan Amerika sedang bereksperimen dan meluncurkan roket dari Norwegia, radar dari pihak Rusia menangkap dan memfasirkan ini sebagai serangan nuklir. Saat Rusia dan Amerika memang sedang dalam keadaan perang dingin, Presiden Rusia Yeltsin diberi waktu selama 8 menit untuk membuat keputusan jika meluncurkan serangan balasan. Untungnya roket Norwegia tersebut jatuh di tengah laut sebelum dia sempat mengambil keputusan. Pihak Rusia sebenarnya sudah menerima sebuah memo yang memberitahukan mereka akan eksperimen ini. Namun catatan tersebut hilang sebelum dapatnya sampai ke pihak yang bertugas mengawasi radar. 6. Kematian hitam. Kematian hitam adalah wabah yang terjadi pada abad ke-14 dan telah mencapai kurang dari 75 juta jiwa. Wabah ini disebabkan oleh kutu tikus dan mampu membunuh manusia dalam waktu 3 hari saja. Setelah terkena penyakit ini, korban akan demam dan mengalami pembengkakan kelenjar getah bening sampai akhirnya pecah. Bayangkan jika bencana serupa terjadi di zaman sekarang, akibatnya akan lebih fatal mengingatkan mudahnya sarana transportasi sekarang. 5. Komet Bonilla. Pada tahun 1883, seorang astronom bernama Josie Bonilla mencatat ada sekitar 450 objek yang melintas di matahari. Fenomena ini diacuhkan oleh komunitas ilmuwan dan segera dilupakan. Namun, pada tahun 2011, ilmuwan yang mempelajari penemuan Bonilla ini menemukan fakta mengerikan di balik pengamatannya. Objek yang melintas tersebut adalah sisa-sisa pecahan dari komet sebesar 1 miliar metrik. Tiap pecahan lebarnya kira-kira 800 meter. Jika salah satu dari pecahan ini jatuh ke bumi, maka akan menyebabkan bencana sebesar 1000 kali lipat lebih kuat dari ledakan sebuah bom atom. 4. Flu Spanyol. Tahun 1918 adalah tahun paling mengerikan di mana terjadi wabah flu besar-besaran sepanjang sejarah manusia. Menginfeksi setidaknya mencakup beberapa polusi di dunia dan membunuh sekitar 50 juta orang. Virus flu ini mampu membunuh hanya dalam waktu beberapa jam saja. Setelah munculnya gejala pertama, virus ini akan memenuhi paru-paru dengan cairan dan membuat korban kehabisan nafas. Ilmuwan secara sengaja membuat ulang virus flu ini pada tahun 2014 dan menginfeksi tikus percobaannya. Virus ini mampu menyebarkan hewan percobaan lainnya dengan sangat mudah. Ilmuwan berkesimpulan jika virus ini menginfeksi manusia, maka akibatnya akan sama seperti apa yang pernah terjadi. 3. Klebsiella planticola. Pada tahun 90-an, monster biologis yang dapat memunahkan semua tumbuhan di muka bumi hampir saja tersisa. Para peneliti menggabungkan bakteri Klebsiella planticola dengan bakteri lain dengan tujuan untuk membuat organisme baru yang bertugas menghancurkan limbah bumi. Peneliti pun sudah mendapatkan persetujuan untuk menguji organisme ini di lapangan. Untungnya para kritikus berhasil mencegah pengujian lapangan ini setelah penelitian lebih lanjut dan menemukan bahwa organisme ini yang baru dapat menghancurkan tanaman inangnya dalam waktu 1 minggu. Jika saja tidak ada peneliti lebih lanjut, maka organisme ini akan menyebarkan ke seluruh penjuru bumi dan menghancurkan seluruh hasil panen manusia. 2. Misil Kuba. Ketika
Amerika menutup kawasan laut untuk mencegah pihak Uni Soviet membangun pangkalan nuklir di Kuba. Pemimpin Soviet Khrushchev menganggap tindakan Amerika ini sebagai tanda perang. Selama 13 hari ini tahun 1962, kedua belah pihak mempersiapkan senjata nuklir dan sepertinya perang nuklir akan segera terjadi. Bahkan Presiden Kennedy telah mengungsi ke kubu perlindungan bawah tanah. Ketegangan ini akhirnya mereda setelah Uni Soviet setuju untuk mengungkapkan pangkalannya di Kuba dan setelah Amerika berjanji untuk menghentikan blokadenya dan mengungkapkan pangkalannya di Turki. 1. Alarm nuklir palsu. Pada tahun 1983, Stanislav Petrov dari unit Soviet menerima peringatan di komputernya. Jika ada 5 rudal Amerika yang telah diluncurkan, prosedur yang seharusnya dilakukan adalah melaporkan serangan ini kepada atasannya. Dan jika Petrov melakukan, maka sudah pasti Soviet akan melancarkan balasan serangan dan membawa kita semua ke dalam perang nuklir. Tapi Petrov tidak melakukan itu. Dia mengikuti peringatan dan memutuskan bahwa peringatan ini salah. Ternyata perasaannya benar. Peringatan yang muncul di komputer adalah karena satelit Soviet pantulan matahari sebagai rudalnya.